Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk belajar merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 9 dan 10 yang mengatakan demikian. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya memberikan tema renungan ini adalah gaya hidup atau habit umat Allah seharusnya suka memberi dan melayani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun penerima surat dari Rasul Petrus ini mereka sedang teraniaya, tertekan, tapi Rasul Petrus tetap menekankan supaya mereka punya gaya hidup memberi dan juga melayani, atau punya habit melayani dan juga memberi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yaitu memberi. Mari kita lihat dalam pasal 4 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Memberi tumpangan artinya menjamu orang asing atau pelancong dengan ramah tanpa memungut bayaran. Tapi nasihat Rasul Petrus ini juga berlatar belakang di mana pada waktu itu ada kalanya ada umat Allah yang dirampas semua harta kekayaannya, semua miliknya, dan kemudian diusir dari tempat itu. Lalu orang itu harus pergi ke tempat yang aman, ke tempat yang kalau boleh dia tahu ada orang-orang Kristen berada dan aman. Itu sebabnya mereka mendatangi mereka itu, dan mereka harus menerima. Orang-orang Kristen harus menerima yang diartikan memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Itu yang melatar belakangi tentang ajaran ini. Berilah tumpangan, yaitu orang-orang yang teraniaya ini, orang-orang yang diusir oleh orang-orang yang tidak suka kepada kekristenan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya orang yang mau memperhatikan orang lemah itu diberkati oleh Tuhan atas asalkan dia sungguh-sungguh memperhatikan dengan tidak bersungut-sungut, dengan senang, dengan sukacita. Sebab Alkitab berkata, orang yang memperhatikan orang lemah itu pasti diberkati Tuhan, seperti dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul pasal 22-35. Dan pada akhir zaman pun orang-orang yang suka memberi tumpangan itu akan dipuji oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan akan berkata begini, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Lalu hamba itu kan berkata, kapan Tuhan engkau itu lapar, kapan engkau haus, kapan engkau sebagai orang asing? Lalu Tuhan itu akan menjawab kepada orang itu. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ketika memberi tumpangan itu melakukan untuk Tuhan, maka wajar kalau diberkati oleh Tuhan dan digambarkan oleh Tuhan sendiri memiutangi Allah, dan Allah yang mau membayar. Kemudian yang kedua yaitu melayani. Mari kita perhatikan ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap
orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Rasul Petrus percaya dan juga pasti orang-orang Kristen ini juga percaya bahwa dalam hidupnya ini telah diberikan talenta atau karunia oleh Allah yang berbeda-beda. Dan semua itu harus dipakai untuk melayani Tuhan dan juga sesama manusia. Karena apa? Karena segala sesuatu itu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Roma 11 ayat 36. Jadi ketika saya dan saudara punya habit, gaya hidup untuk melayani dan juga memberi, maka saya dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga akan dipuji oleh Tuhan, seperti orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta yang mengerjakannya dengan baik, maka Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Sebab barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara yang kecil, ia tidak benar dalam perkara yang besar." Lukas 16 ayat yang ke-10. Dan juga ingat saudara, bahwa Kristus datang juga untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan juga ia datang memberikan nyawanya untuk tebusan dosa dunia ini. Marilah kita tingkatkan, memiliki gaya hidup memberi dan melayani. Tuhan pasti